Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Anda mengerjakan kulkas dengan kompresor besar, termostat mati dan akan Anda ganti. Adanya satu pintu, termostatnya ukurannya 2 pintu, bahkan satu pintu kecil pun Anda bisa lakukan dan akan awet seumur umur. Karena saya sudah uji berapa kali ganti freezer ini, freezer rak ini termostatnya mati, kemudian saya ganti dengan satu pintu dan menggunakan rangkaian seperti ini. Jadi ini omron bekas relay AC, ini apa, modul AC atau relay apa saja. Kemudian di sini nih relay ini ada yang kemasukan 12 volt 2 min dan plus. Kemudian ini saya gandeng 2 ini relay supaya masuk setrum sebelah ini satu-satu. Misalkan bahasa listrik ini min plusnya saya masukin dari colokan, kemudian keluar ke kompresor, kira-kira seperti itu. Jadi ini saya pisah, saya gunakan 2. Jadi ini setiap satu relay ini hanya ada, kalau kemasukan 12 volt ini masuk, ini akan keluar. Jadi ini akan nyambung, yang satu akan disambungin. Jadi ini hanya 2 titik ini yang ini. Banyak jenis omron atau relay, baik yang bulat bahkan yang 12 volt DC kemasukannya untuk mengerjakan plat ini nyambung. Juga ada yang inputnya ini AC. Jadi saya menggunakan DC dan trafo bekas modul. Jadi langkah ini tepat sekali kalau Anda mengalami kompresor besar bahkan AC. Ternyata dari modul kirimannya ini selalu bermasalah, kompresornya depannya ini diisi seperti ini nih. Jadi ada trafo, saya rangkai dengan regulator 12 volt untuk mengerjakan relay 2 jenis, dan saya akan uji sambungin ke kulkas langsung supaya Anda tahu. Jadi yang namanya relay ini di pasaran banyak, bekas modul mesin cuci AC ini banyak. Omron ini namanya. Modul ini 12 volt DC. Kalau kemasukan 12 volt DC, regulator trafo ini atau AC matic ini akan tik bunyi dan bekerja, kan nyambungin kabel yang sebelah sehingga ini sebelah nyambung. Jadi nyambungin setrum yang sebelah supaya keluar, kira-kira seperti itu. Jadi otomatis kalau ini di sebelum kompresor, sehabis termostat, berarti si termostat ini logikanya bekerja hanya makanin trafo ini. Wattnya sangat kecil, bukan langsung menuju sasaran ke kompresornya. Maksudnya itu seperti itu. Jadi begitu setrum ngirim dari termostat, ini hanya makanin trafo kecil ini, bukan si termostat ini langsung menuju sasaran ke kompresornya, bukan. Jadi yang memindahkan ini trafo kiriman dari termostat ini, justru ngumpanin trafo supaya bekerja. Trafo ini mengeluarkan setelah dirangkai 12 volt DC dan mengerjakan omron ini supaya memindahkan setrum AC listrik colokan. Saya akan coba ini supaya Anda tahu. Kalau langkah ini saya uji dengan sub, kulkas sub ini caranya. Oke. Jadi caranya seperti ini. Kalau freezer besar misalkan atau kompresor besar, Anda mengganti termostat mudah sebenarnya, supaya termostat ini saya jamin ini seumur umur. Ini langkahnya seperti ini. Ini adalah geseran.
jadi masuk ke omron, kemudian ini keluarnya. Jadi saya satu-satu nih, yang kuning ini omron sebelah, yang merah omron sebelah. Jadi ini sudah 220 volt ini masuk. Saya akan masukin, tentu ini saya masukin, masuknya dulu setrum ini ke 220 volt ini. Jadi colokan ini adalah kunci ini. Colokan ini adalah kunci nih, masuknya 220. Colokan ini saya masukin ini, sak korek ini, sak lupas. Sebenarnya nih konektor ini fungsinya sangat banyak, ini apa saja bisa, ini mindah setrum supaya awet, di pompa air bisa, di apa saja bisa, otomatisnya supaya awet maksudnya. Ini adalah kemasukan, karena sebelah ini harus kunci, ini kemasukan omron ini kuning omron sebelah dan merah omron sebelah. Saya masukin dua kabel ini, masukin ke yang 220. Oke, jadi langsung dicoak ke colokannya saja. Kunci ini yang untuk mindah doang. Otomatis setrum ini nyegatnya ini bukan dari termostat, ini dari awal ini. Kemudian ini yang ke kompresor, yang masuk kompresor ini dua ini. Oke, dua ini yang masuk kompresor. Saya potong. Yang masuk ini saya potong. Jadi yang masih potongannya masih di kompresor ini. Yang masuk ke kompresor kiriman dari termostat dan setrum yang langsung, yang tetap. Jadi saya masukin ke jalur trafo ini, AC nya trafo 220 saya masukin supaya trafo ini bekerja. Jadi kiriman dari termostat ini dan yang tetap ini makanin trafo guys, supaya trafo ini mengeluarkan 12 volt DC nih setelah diolah rangkaian regulator. Oke, ini 220 ini yang dari termostat dan setrum tetap yang ke kompresor ini saya potong dan masuk ke trafo ini. Kemudian dari colokan ini berarti masukin ke omron atau PTC. Keluaran dari omron, keluaran ini berarti dua, merah dan kuning. Setelah omron ini kemasukan 12 volt, ini akan nyambung dari yang input tadi yang 220 ini akan nyambung. Kalau trafo ini sudah kemakan, dikasih setrum oleh si termostat, ini otomatis yang sebelah ini larinya ke
kompresor guys. Jadi ini searah semua. Tuh, kalau dilihat dari ini, termostat ini masuk ke trafo 220 supaya trafo ini mengeluarkan DC 12 volt supaya konektor ini bekerja. Kemudian konektor ini ada dua, masuk dan keluar. Jadi setrum ini masuknya ini saya masukin ke colokan yang kabel colokan ini, kabel colokan aslinya ini untuk masukin omron. Jadi ini dua karena saya memakai omron dua, kemudian dua ini akan mengirim. Saya masukin ke kompresor ini. Oke. Kemudian dari masuknya kompresor ini saya potong ini untuk makanin si trafo 220 supaya trafo ini bekerja. Kiriman dari termostat, artinya termostat ini hanya bekerja untuk beban trafo ini saja guys. Ini logika kalau di depan ini termostat ini mau berapa PK pun ini menggunakan kendali termostat, kalau menggunakan seperti ini omron dan trafo ini sudah pasti akan awet seumur umur, karena yang bekerja ini bukan si termostat tapi konektor ini. Cara bahasa modulasi ini kirimannya ini lewat konektor. Saya akan coba colokin supaya Anda tahu ini. Saya ulangin lagi nih. Colokan yang maksud pertama ini adalah min dan plus masuk ke omron ini untuk dipindahkan ke kompresor. Jadi setrum kompresor ini murni setrum dari colokan ini, hanya pindah karena konektor setelah trafo ini diisi oleh setrum dari termostat. Jadi beban termostat ini saya sudah bilang tadi, ini hanya trafo. Jadi setrum ini ibarat saklar ini, setrum pertama masuk, kemudian digeser, saklar ini bekerja, kemudian masuk ke kompresor. Jadi yang dari termostat ini, yang masuk ke kompresor langsung ini saya potong tuh. Ini masuk ke trafo ini hanya beban trafo untuk mengerjakan si omron ini. Oke. Saya akan coba tentunya ini. Apakah benar hidup ini kompresor atau konslet? Oke deh, ini kayaknya nggak konslet. Setrum masuk ke omron min plus, keluar dari omron min plus, dari masuknya kulkas ke kompresor Anda potong masuk ke trafo, dan yang dari kompresor ini keluaran dari omron. Saya akan colokin apakah benar ini. Tuh, hidup. Yang bunyi ini cetik, Anda bisa dengerin ini yang bekerja. Saya cabut pasti bunyi nih. Jadi si omron ini putus hubungan atau termostat dimati ini akan putus. Kira-kira seperti itu. Jadi ini mudah ini.
untuk beban apa saja kalau menggunakan ini pasti termostat kendalinya ini aman sekali guys. Malam guys.